Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Nah, kali ini teman-teman, kita jalan-jalan lagi ke negara Vietnam. Yang sebelumnya kita sempat jalan-jalan ke bagian tengah, di mana ada kota Da Nang, Hoi An, dan juga kota Hue. Dan sekarang kita pergi ke bagian selatan, tepatnya ke kota Ho Chi Minh. Kira-kira bagaimana keseruan jalan-jalan di kota Ho Chi Minh? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa dengan Prabu jalan-jalan di kota berikutnya. Dan sekarang kita langsung menuju kota Ho Chi Minh. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم؟ طارق إنشبسل السلام عليكم نجسا Gámar Csabat, Rogor Zandevit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa Minasan Ciao, come stai? Prego. Merhaba Nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Ho Chi Minh. Nah, teman-teman, sebelum kita jalan-jalan di kota Ho Chi Minh, mari kita melihat peta wilayah dan populasi dari kota Ho Chi Minh dan juga negara Vietnam. Negara Vietnam. Nama resmi negara ini adalah Republik Sosialis Vietnam. Berada di wilayah paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Terlihat di peta, negara Vietnam berada di sepanjang pantai Laut Cina Selatan dari utara hingga ke selatan. Di utara terdapat kota Hanoi yang menjadi kota terbesar di wilayah utara dan saat ini menjadi ibu kota negara Vietnam. Di tengah terdapat kota Da Nang yang menjadi kota terbesar di wilayah tengah Vietnam. Sedangkan di selatan terdapat Ho Chi Minh City yang dahulunya bernama kota Saigon dan menjadi kota terbesar di wilayah selatan Vietnam. Untuk populasi, kota Ho Chi Minh mempunyai jumlah penduduk sebesar 8.993.000 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk negara Vietnam saat ini sebesar 95.540.000 jiwa menurut sensus di tahun 2018. Dan luas kota Ho Chi Minh adalah 2061 km persegi, sedangkan untuk luas negara Vietnam adalah 331.212 km persegi. Nah, demikian teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi negara Vietnam dan juga kota Ho Chi Minh. Sekarang saya ajak kalian mengenal sejarah singkat dari kota Ho Chi Minh. Kota Ho Chi Minh telah mengalami beberapa kali perubahan nama yang mencerminkan bahwa kota ini telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Diperkirakan pemukiman pertama sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Pada abad ke-11, pemukiman ini dinamakan Baigaur di masa kerajaan Champa. Ketika kerajaan Champa dikalahkan oleh orang-orang Khmer atau orang Kamboja, Baigaur berganti nama menjadi Prenokor yang berarti kerajaan hutan. Prenokor tumbuh dari sebuah desa nelayan kecil dan kawasan hutan. Daerah ini kemungkinan besar adalah tempat di mana kota Ho Chi Minh modern sekarang berada, yang dahulunya dihuni oleh orang-orang Khmer selama berabad-abad sebelum kedatangan orang Vietnam. Ketika orang Vietnam mulai datang ke desa dan kawasan hutan ini, mereka menetap dan mulai membangunnya di antara tahun 1623 hingga tahun 1698. Kawasan ini terus berkembang pesat yang kemudian hari dinamai Giadin. Nama ini terus dipertahankan hingga datangnya para penjajah Prancis di negara Vietnam pada tahun 1867. Kemudian mulailah dibangun sebuah kota yang diberi nama Saigon yang menjadi ibu kota wilayah koloni Prancis di Vietnam Selatan atau yang dikenal dengan istilah Cochin China dari tahun 1867 hingga tahun 1945 serta menjadi ibu kota Vietnam Selatan dari tahun 1954 hingga tahun 1975. Setelah kejatuhan kota Saigon pada tahun 1975, nama kota ini kemudian diubah menjadi Ho Chi Minh City untuk menghormati Ho Chi Minh, seorang tokoh revolusioner dan pemimpin bangsa Vietnam. Walau demikian, nama Saigon secara informal hingga hari ini masih tetap digunakan atau diucapkan dalam percakapan sehari-hari oleh warga setempat atau para diaspora Vietnam yang kini tinggal di luar negeri. Teman-teman, sekarang tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Ho Chi Minh. Objek pertama yang akan kita kunjungi adalah The Central Post Office.
Central Post Office ini adalah salah satu bangunan peninggalan kolonial Prancis yang masih terawat dengan baik dan mungkin menjadi kantor pos termegah di Asia Tenggara. Lokasinya persis di sebelah Katedral Notre Dame yang akan kita kunjungi setelah dari sini. Bangunan ini bergaya arsitektur Prancis yang dirancang oleh Alfred Fouloux dari tahun 1886 hingga tahun 1891. Di mana kita bisa melihat pada lengkungan langit-langitnya, lantai marmer dan kotak telepon kuno yang semuanya masih terawat dengan baik. Terdapat juga potret besar dari Ho Chi Minh yang tergantung tinggi di ujung atas bangunan. Dan ada juga dua lukisan dinding yang berupa peta wilayah. Satunya menunjukkan garis telegraf yang melintasi negara Vietnam dan Kamboja, dan satunya lagi menampilkan peta wilayah Saigon pada tahun 1892. Walaupun penggunaan jasa pos sudah ketinggalan zaman, namun kantor pos ini masih tetap berfungsi untuk melayani para pelanggan setianya. Dari Central Post Office hanya beberapa langkah saja saya ajak kalian untuk mengunjungi Basilika Katedral Notre Dame Saigon yang dibangun antara tahun 1863 hingga tahun 1880 oleh penguasa Prancis yang bertujuan untuk mengakomodasi komunitas dan pelayanan keagamaan di kota ini. Nama Notre Dame diberikan kepada katedral ini setelah patung Bunda Perdamaian dipasangkan pada tahun 1959. Dan pada tahun 1962, Paus Yohanes ke-23 menganugerahi status katedral ini sebagai basilika dan memberikan nama resminya menjadi Basilika Katedral Notre Dame Saigon. Bangunan ini memiliki dua menara loncengnya yang tingginya mencapai 58 meter bergaya neo-romanix. Semua bahan bangunan diimpor langsung dari Prancis, seperti ubinnya berasal dari kota Marseille. Sedangkan batu bata merah pada dinding katedral berasal dari kota Toulouse yang hingga hari ini warna merahnya masih tetap cerah. Lanjut lagi, sekarang kita menuju ke Istana Kemerdekaan atau sering juga disebut Istana Reunifikasi. Sejarah istana ini dimulai pada tahun 1858 ketika Prancis mulai melancarkan agresi militernya ke negara Vietnam. Pada tahun 1868, Prancis mulai merancang dan membangun istana ini dan mulai digunakan sebagai kediaman resmi Gubernur Cochin China dari tahun 1887 hingga tahun 1945. Istana ini dibangun di lokasi istana lama yang namanya Istana Norodom. Pada tahun 1945, istana ini mulai diduduki oleh tentara Jepang. Dan setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 7 September 1954, Perdana Menteri Ngo Dinh Diem memutuskan untuk mengubah nama istana ini menjadi Istana Kemerdekaan. Dan pada tahun 1955 ketika beliau menjadi Presiden Vietnam Selatan, istana ini menjadi markasnya hingga beliau wafat di tahun 1963. Pada tanggal 30 April tahun 1975, kota Saigon akhirnya jatuh ketika sebuah tank Angkatan Darat Vietnam Utara berhasil mendobrak gerbang istana ini. Setelah peristiwa itu, berakhirlah Perang Saudara Vietnam. Dan hari ini tank tersebut terparkir di halaman istana. Istana ini memiliki 3 lantai, 2 mezanin, 1 teras, 1 lantai dasar, dan juga ada basement. Total luasnya mencapai 20.000 meter persegi dan terdapat 95 kamar. Setiap kamar memiliki fungsinya masing-masing dengan arsitektur dan dekorasi yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing kamar. Di dalam istana ini saya ajak teman-teman untuk mengunjungi beberapa ruangan penting, antara lain ruangan bangket yang berkapasitas sekitar 500 orang yang dahulunya digunakan sebagai tempat pertemuan, resepsi dan upacara peluncuran kabinet. Kemudian kantor presiden, ruang para menteri kabinet, conference hall, ruang pengoperasian perang yang ada di lantai basement, dan juga ruangan-ruangan lainnya. Berikutnya teman-teman, saya ajak kalian untuk mengunjungi sebuah objek yang sangat bersejarah, namanya Cu Chi Tunnel. Di mana objek ini lokasinya sekitar 65 km dari kota Ho Chi Minh, kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit dengan kendaraan. Saran saya sebelum berangkat ke tempat ini, pakailah pakaian yang santai dan cerah. Dan jangan lupa oleskan tubuh kita dengan lotion anti nyamuk, karena kita akan berada di kawasan hutan yang terbuka. Inilah terowongan yang sangat terkenal semasa Perang Vietnam, digali oleh pasukan gerilyawan komunis yang dikenal sebagai Viet Cong, hingga mencapai 200 km untuk melawan pasukan Amerika dan pemerintah Vietnam Selatan.
Pasukan Vietcong menggunakan terowongan ini sebagai tempat persembunyian mereka selama pertempuran, juga menjadi jalur komunikasi, rumah sakit, tempat penyimpanan makanan serta senjata, dan juga sebagai tempat tinggal. Saat ini terowongan ini masih menyisakan sekitar 120 km dan menjadi salah satu objek wisata yang sangat populer di negara Vietnam. Saat tiba di tempat ini, pertama-tama saya ajak kalian untuk menonton video singkat sejarah Perang Vietnam. Kemudian saya ajak kalian untuk melihat contoh-contoh perangkap yang dibuat oleh pasukan Vietcong. Dan puncaknya adalah mencoba masuk ke dalam terowongan bawah tanah yang telah dibuat khusus untuk para turis dengan jarak sekitar 120 meter. Di mana setiap 10 atau 20 meter ada pintu keluarnya. Bagi kalian yang penasaran untuk mencoba menembak, tersedia juga area khusus untuk menembak dengan menggunakan senapan asli M60. Dan yang terakhir, tentunya kalian mempunyai kesempatan untuk berbelanja oleh-oleh khas dari lokasi ini. Selanjutnya kita menuju My Tho yang jaraknya sekitar 70 km dari kota Ho Chi Minh. My Tho adalah sebuah kota kecil yang terletak di muara sungai Mekong yang didirikan pada tahun 1680-an oleh para pengungsi Tiongkok yang melarikan diri dari Tiongkok semasa kekaisaran dinasti Qing yang berkuasa pada tahun 1683. My Tho dahulunya juga pernah menjadi bagian dari kekaisaran Khmer dan akhirnya dianeksasi ke wilayah Vietnam di abad ke-17. Karena lokasinya yang dekat dengan kota Saigon, My Tho menjadi pintu gerbang tradisional ke delta Mekong. Di sini saya ajak kalian untuk menikmati acara naik perahu sampan menelusuri sungai Mekong selama 20 menit yang telah dibuatkan jalur khusus turis dan sangat menarik sekali. Bagi kalian yang penasaran ingin melihat gurun pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi hingga ke negeri Arab. Di negara Vietnam juga ada. Saya ajak kalian ke kota Pan Thiet, sekitar 190 km dari kota Ho Chi Minh. Dengan lama perjalanan, kurang lebih 4 jam menggunakan mobil. Yang unik, di sini gurun pasirnya ada 2 warna, warna merah dan warna putih. Penasaran kan? Terus bagaimana ceritanya hingga terbentuknya gurun pasir di sini? Menurut para peneliti, pembentukan gurun pasir di sini mulai proses ribuan tahun lamanya, di mana air mengalir dari pantai, mengakibatkan batu-batu yang dilaluinya terkikis dan akhirnya menjadi pasir. Sedangkan warna pasirnya tergantung dari jenis bebatuan yang ada di wilayah tersebut. Untuk gurun pasir yang berwarna merah, artinya bebatuan di sini banyak mengandung mineral besi. Sedangkan untuk gurun pasir yang berwarna putih, artinya wilayah ini banyak terdapat jenis batu-batuan gamping. Dan sekarang kira-kira aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan di gurun pasir ini? Pertama, saya ajak kalian ke gurun pasir warna putih dulu. Di sini kita akan naik mobil jeep, terus diajak bermanuver di gurun pasir yang luas. Pasti seru banget. Dan bagi kalian yang ingin mencoba alternatif lainnya, bisa juga menyewa kendaraan ATV, pastinya bakalan seru banget. Selanjutnya kita bisa berfoto-foto di tengah gurun sepuas-puasnya. Selanjutnya, saya ajak kalian menuju ke gurun pasir warna merah. Nah, kalau di sini gurunnya tidak terlalu besar dan tidak ada aktivitas seperti naik jeep atau ATV, tetapi tetap asik juga buat berfoto-foto karena pasirnya yang unik, berwarna merah dan bersih. Selanjutnya teman-teman, saya ajak kalian ke Vung Tau. Nah, inilah kota pantai yang paling dekat dengan kota Ho Chi Minh, yaitu sekitar 85 km atau sekitar 2 jam perjalanan dengan mobil. Di sini pantainya sangat bersih dan kalian bisa sepuas-puasnya berenang. Di sepanjang pantai Vung Tau banyak sekali pilihan restoran-restoran dan hotel-hotel dengan variasi kelas dari yang terendah hingga yang termewah. Dan bagi kalian yang beragama Katolik, di sini juga ada sebuah lokasi peziarahan yang sangat terkenal, yaitu patung Yesus Kristus yang berada di atas sebuah bukit yang namanya Bukit No. Patung ini dibangun pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1993. Tinggi total patung ini adalah 36 meter dan kedua lengan patung Yesus terbentang sepanjang 18,3 meter. Terdapat 133 anak tangga yang akan menghantar kalian hingga tiba di lengan patung Yesus. Patung ini adalah patung Yesus tertinggi di Asia sejak tahun 2012.
Namun untuk bisa tiba di patung Yesus Kristus tidaklah mudah, karena ada sekitar 700-an anak tangga yang perlu kalian lewati agar bisa tiba di atas bukit ini. So, bagaimana teman-teman? Kalian sudah siap untuk naik ke atas? Selanjutnya acara berbelanja di kota Ho Chi Minh. Saya ajak kalian ke pasar tradisional yang sangat populer bagi warga lokal dan juga turis mancanegara. Nama pasarnya adalah Pasar Bentan. Pasar ini berada di dalam sebuah gedung besar non-AC dengan luas sekitar 13.056 meter persegi. Yang pertama kali dibuka pada tahun 1912. Dibuka setiap hari dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam barang dagangan, mulai dari bumbu dapur, sayur mayur, buah-buahan, souvenir-souvenir khas Vietnam, kaos-kaos yang harganya sangat murah, hingga barang-barang branded KW Super. Nah, bagi kalian yang doyan shopping, saya yakin kalian pasti bakalan betah selama berjam-jam berada di pasar ini, walaupun ruangannya non-AC. Dan ketika pasar ini ditutup jam 6 sore, di sekitaran luaran pasar ini akan berubah menjadi pusat makanan lokal yang ramai sekali. Kalian bisa berbaur dengan penduduk lokal untuk menikmati berbagai makanan khas Vietnam hingga jam 11 malam. Apabila malam hari tiba, rasanya sayang sekali kalau dilewatkan tanpa mencoba naik kapal cruise untuk menyusuri Sungai Saigon sambil bersantap malam. Banyak pilihan perusahaan kapal cruise yang siap melayani kalian melewati malam yang indah di kota Ho Chi Minh. Silakan kalian cek di internet untuk pilihan nama perusahaan kapalnya dan sekalian tentukan pilihan paket menu makanan yang tersedia. Kurang lebih acara Saigon River Cruise ini berlangsung selama 2 jam. So enjoy your time dengan menikmati makan malam yang lezat sambil ditemani hiburan dan melihat keindahan kota Saigon di malam hari. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Ho Chi Minh. Dan berikutnya ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan perjalanan kita ke kota Ho Chi Minh. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Vietnam, paspor Indonesia tidak memerlukan visa. Berikutnya kita bicara cuaca. Untuk cuaca di kota Ho Chi Minh hampir mirip dengan cuaca yang ada di Indonesia. Kemudian kita bicara keamanan. Penduduk lokal negara Vietnam terkenal ramah dan banyak sekali turis-turis mancanegara datang kemari. So teman-teman, silakan datang ke kota ini tanpa perlu ragu-ragu. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara Vietnam menggunakan mata uang namanya dong atau kodenya VND. 1 dong setara dengan 0,64 rupiah. Namun teman-teman, kalian mesti double check untuk final rate menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di kota Ho Chi Minh. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang akan kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.